Halo Sobat Dunia, selamat datang di Worldview, channel terpopuler yang menyajikan informasi menarik dan yang pastinya akan selalu update. Kali ini kita akan membahas tentang 10 negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia tahun 2025. Bukan berdasarkan jumlah penduduk, tapi berapa banyak orang tinggal dalam setiap kilometer persegi. Siap untuk takjub dan sedikit sesak secara imajinatif? Yuk, kita mulai dari peringkat ke-10. Lebanon dengan kepadatan kurang lebih dari 700 jiwa kilometer persegi. Meski kecil dan sering dilanda konflik, Lebanon adalah negara dengan kota-kota padat seperti Beirut. Populasi terus bertumbuh, sebagian juga karena masuknya pengungsi dari Suriah dan Palestina. Sayangnya, infrastruktur Lebanon cukup kewalahan, tapi rakyatnya dikenal tangguh dan ulet. Nomor 9, India. Dengan kepadatan kurang lebih dari 720 jiwa per kilometer persegi, negara terbesar ketiga berdasarkan populasi dan sangat padat di kawasan urban seperti Mumbai dan Delhi. Tapi India juga punya wilayah pedesaan yang luas. Kepadatan tinggi terutama terkonsentrasi di wilayah utara dan pesisir. Tantangan besar seperti transportasi, sanitasi, dan perumahan. Nomor 8, Haiti. Dengan kepadatan kurang lebih dari 750 jiwa per kilometer persegi, negara Karibia ini mengalami tekanan demografis besar akibat kurangnya infrastruktur dan krisis ekonomi. Kota-kota seperti Port-au-Prince sangat padat dan sering kekurangan air bersih serta sanitasi layak. Nomor 7, Bangladesh. Dengan kepadatan kurang lebih dari 1.200 jiwa per kilometer persegi, salah satu negara dengan populasi besar tapi juga kecil secara geografis. Dataran rendah, rentan banjir, tapi tetap mampu menghasilkan banyak pangan. Urbanisasi pesat membuat Dhaka menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Nomor 6, Palestina, tepi barat dan Gaza. Kepadatan kurang lebih dari 1.250 jiwa per kilometer persegi. Meski statusnya masih dalam sengketa internasional, Palestina, terutama wilayah Gaza, punya kepadatan ekstrim. Terbatasnya ruang gerak dan blokade membuat kehidupan makin padat dan kompleks. Yang kelima, Taiwan. Dengan kepadatan kurang lebih dari 1.300 jiwa per kilometer persegi, pulau yang sangat maju secara teknologi ini juga padat penduduknya, terutama di kota seperti Taipei. Tapi manajemen kota dan transportasi Taiwan cukup efisien dan tertib, menjadikannya contoh negara padat tapi terkelola baik. Yang nomor 4, Barbados. Barbados dengan kepadatan kurang lebih dari 1.600 jiwa per kilometer persegi, negara pulau kecil ini di Karibia dengan pesona wisata yang luar biasa. Walaupun padat, Barbados punya standar hidup yang relatif tinggi dan tata kota yang cukup terencana.
Nomor 3, Singapura. Dengan kepadatan kurang lebih dari 8.300 jiwa per kilometer persegi, negara kota yang hanya seluas sekitar Jakarta, tapi dengan ekonomi kelas dunia, Singapura jadi bukti bahwa kepadatan tinggi tidak harus berarti kekacauan. Tergantung pada perencanaan kota dan kebijakan publik. Nomor 2, Monaco. Dengan kepadatan kurang lebih dari 26.000 jiwa per kilometer persegi, negara mungil di pesisir selatan Prancis ini penuh dengan gedung tinggi dan orang kaya. Ukurannya hanya sekitar 2 km persegi, tapi dihuni lebih dari 38.000 orang. Dikenal sebagai tempat mewah, kasino, dan balapan F1. Dan yang pertama, Makau. Dengan kepadatan kurang lebih dari 21.000 sampai 22.000 jiwa per kilometer persegi, kawasan kecil ini bahkan lebih padat dari Hong Kong. Terkenal sebagai pusat judi Asia dan para wisata, Makau terus membangun vertikal untuk menampung warganya. Tantangan terbesar mempertahankan kualitas hidup dalam tekanan ruang yang terbatas. Nah, itu dia 10 negara terpadat di dunia tahun 2025. Beberapa dari mereka mungkin tidak besar secara luas wilayah, tapi memiliki tekanan luar biasa dalam hal tempat tinggal, infrastruktur, dan kebutuhan sosial. Yang menarik, beberapa negara seperti Singapura dan Taiwan berhasil menunjukkan bahwa padat bukan berarti tidak nyaman. Jadi, pertanyaannya bukan cuma seberapa padat negara itu, tapi juga bagaimana negara itu mengelola kepadatannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Worldview.